Latar belakang revolusi Cina. Cina dalam Perang Dunia Pertama terjadi karena timbulnya nasionalisme Cina. Dengan adanya penyelewengan dan kelemahan dinasti Manchu. Dinasti Manchu merupakan pemerintah asing sebab bangsa Manchu bukan penduduk asli Cina. Dinasti Manchu memerintah secara feodal memperbudak rakyat Cina. Sesudah kaisar besar dari Manchu meninggal dunia, lenyap pula lah masa kemakmuran Cina. Dengan terjadinya perebutan kekuasaan di antara putra-putra kaisar. Negeri Cina diperintah oleh raja-raja secara turun-temurun. Dinasti Manchu adalah dinasti terakhir yang memerintah Cina dengan cara kolot dan tidak mau menerima pengaruh asing. Sebab-sebab timbulnya nasionalisme Cina. 1. Lenyapnya kepercayaan rakyat Cina terhadap dinasti Manchu. Dinasti Manchu yang pernah membawa kejayaan Cina kemudian menjadi pudar setelah kedua kaisar besar Kangxi dan Qianlong meninggal. Akibatnya lenyap pula kemakmuran Cina. 2. Pemerintah Manchu dianggap kolot dan telah bobrok. 3. Adanya korupsi dan pemborosan yang merajalela, terutama di kalangan istana Manchu. 4. Kekalahan Cina dalam Perang Cina-Jepang pertama. 5. Munculnya kaum intelektual Cina. Mereka telah mengenal paham-paham barat seperti liberalisme, nasionalisme, dan demokrasi. Dari kaum intelektual, inilah kemudian muncul cita-cita untuk menggulingkan pemerintah Manchu. Tokoh-tokoh yang ada di revolusi Cina. 1. Yun Xingqing, presiden pertama negara Republik Cina setelah menjatuhkan dinasti Qing. Ia mendirikan Partai Nasionalis Kuomintang setelah mengundurkan diri dari presiden. 2. Yun Xingkai, jenderal dinasti Qing yang menjadi presiden setelah Yun Xingqing mengundurkan diri pada 15 Februari 1912. Ia sempat mendeklarasikan dirinya sebagai kaisar. 3. Zheng Jieshi, setelah Yun Xingkai meninggal, Sun Yat-sen menggantikan presiden secara sementara dan jabatan akhirnya dilanjutkan oleh Zheng Jieshi. Ia berhasil mempersatukan Cina Utara dan Cina Selatan dalam negara Republik Cina. 4. Mao Zedong, presiden yang berhasil memenangkan pemberontakan melawan kubu nasionalis dan mendirikan Republik Rakyat Cina yang berideologi komunis. Organisasi yang ada di Revolusi Cina. Pertama, Partai Nasionalis atau Kuomintang adalah partai berideologi nasionalis Cina yang didirikan pada 1912 yang menguasai Tiongkok Utara. 2. Partai Komunis atau Gongcandang adalah partai berideologi komunis Cina yang didirikan pada 1921 yang menguasai Tiongkok Selatan. Revolusi Tiongkok atau Revolusi Xinhai terjadi pada 10 Oktober 1911 di Wuchang. Li Yuanhong memimpin kaum revolusioner Cina untuk melakukan pertempuran di kota Wuchang. Revolusi Xinhai berhasil menggulingkan dinasti Qing pada 1 Januari 1912, di mana Sun Yat-sen memproklamasikan berdirinya negara Republik Cina sebagai presiden pertamanya. Pada 15 Februari 1912, Sun Yat-sen mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden. Setelah mengundurkan diri, Sun Yat-sen membuat Partai Nasionalis Cina, yaitu Kuomintang. Sementara jabatan presiden menjadi milik seorang jenderal dinasti Qing, Yuan Shikai. Pada 1 Juli 1921, Partai Komunis Cina atau Gongcandang terbentuk. Mulai pada tahun 1927, Partai Nasionalis Kuomintang dan Partai Komunis Gongcandang memperebutkan kekuasaan atas Cina. Perebutan ini dilakukan secara bersenjata dan akhirnya membuat banyak keributan. Pada masa keributan ini, Tiongkok terbagi menjadi dua, yaitu Tiongkok Utara yang dikuasai oleh Kuomintang atau Partai Nasionalis, dan Tiongkok Selatan yang dikuasai oleh Gongcandang atau Partai Komunis. Zheng Jieshi pada saat menjadi Presiden Republik Cina akan berhasil menyatukan Tiongkok Utara dan Tiongkok Selatan di bawah kerepublikan bersama Partai Kuomintang. Namun, persatuan ini tidak akan bertahan lama, karena pada tahun 1945 sampai 1949 akan terpecah perang saudara antara sisi komunis dan sisi nasionalis, di mana Partai Kuomintang akan meminta bantuan Jepang untuk menyerang Partai Gongcandang. Perang saudara akhirnya dimenangkan oleh sisi komunis yang dipimpin oleh Mao Zedong. Dan pada 1 Oktober 1949 didirikan Negara Republik Rakyat Cina dengan ideologi komunis. Dan pada tahun 1954 Mao Zedong akan menjadi presiden pertamanya. Dampak positif revolusi Tiongkok adalah memberikan inspirasi bagi bangsa-bangsa di Asia untuk merubah pemerintahannya serta turut berkembangnya paham komunis dan nasionalis.
Dampak negatif dari revolusi Tiongkok adalah mengakibatkan paham komunis semakin berkembang dan mempengaruhi peta politik dunia termasuk Indonesia. Dari Cina, paham komunis menyebar ke berbagai negara di Asia seperti Vietnam, Kamboja, dan Indonesia. Bahkan komunisme di Indonesia sempat beberapa kali mengganggu